Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Martin Hakim Waluddin Batiar NIM 42421071. Saya Salsa Rizky Monika Pasan NIM 42421080. Saya Vicky Dias Prasetya NIM 42421082. Kami di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas, yaitu mengkoneksikan Visual Studio ke 3 database. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengkoneksikan Visual Studio 2012 ke database PostgreSQL. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi PostgreSQL-nya. Nah, di sini kita membuat database terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah bikin dan ini yang akan saya koneksikan yaitu dengan nama Martin 1071. Selanjutnya kita buka Visual Studio 2012, kita klik New Project. Sini kasih nama saja, misalkan tugas, kita oke. Setelah muncul tampilan ini, sebelum menambahkan atau mengoneksikan, kita menambahkan ekstensinya terlebih dahulu, yaitu di tools, kemudian extension dan end updates. Kita klik online, kita cari dulu dengan nama Postgre. Kita yang ini ya, .connect atau .net. Jika belum di-download, kalian download dulu. Kebetulan di sini saya udah, jadi langsung saja di nama projectnya kita klik kanan, add reference. Nah, ketika sudah di-download dan diinstal, kita cari di extension, cari dengan nama debug. Karena ekstensinya udah di-download dan diinstal, maka ini akan muncul seperti ini. Lalu kita centang dua ini, lalu oke. Oke, setelah menambahkan reference, kemudian kita menambahkan modul dengan Ctrl Shift A. Kita klik modul, add. Nah, ketika modul sudah ditambah, tinggal menambahkan script, dan di sini saya sudah sedikit membuat, tinggal copy saja. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, untuk scriptnya seperti ini, ada import, terus di modul seperti ini, terus public seperti ini. Nah, untuk dikoneksi DB, hostnya kita isi localhost, portnya 5432. Nah, di sini database, yaitu nama database yang akan dikoneksikan. Ini database yang tadi. Kemudian password, user ini Postgres, dan passwordnya sesuai password Postgres masing-masing. Kalau saya 1-8. Jika udah, kita klik form 1 desain, kita tambahkan button di sini. Button udah, kita bisa edit nama buttonnya, misalkan tes koneksi. Kita klik 2 kali di button, maka muncul seperti ini. Kita lanjut tambahkan coding atau script lagi. Kebetulan saya sudah bikin, kita copy saja, kemudian paste. Sini pakai try catch. Nah, ini call connect db, yaitu dari kita buat modul yaitu connect db. Kita panggil di sini, kemudian munculkan pesan message box koneksi database berhasil. Dan jika catch itu error, untuk message boxnya kita tambah error plus X message. Kalau udah, kita langsung saja tes, klik start, kita klik tes koneksi.
Nah, jika berhasil maka koneksi database berhasil. Klik OK. Kemudian saya akan mencoba jika terjadi kesalahan. Misalkan di sini saya salah menulis nama database. Gitu, seperti ini. Kita hapus nolnya dan database-nya namanya berbeda. Kita coba start. Kita tes koneksi, maka muncul error. Database matian 1 does not exist. Oke. Ya mungkin seperti itu cara mengkoneksikan Visual Studio 2012 ke PG Admin atau PostgreSQL. Kita akan membuat database. Dan kita kasih nama di sini. Lalu kita akan menyimpan di file db access create. Di sini database sudah terbuat. Di sini kita langsung save aja. Database sudah terbuat. Setelah itu kita copy database ini ke folder project kita di Visual Studio 2012 project cs bin debug. Lalu kita akan copy di sini. Dan tutup dulu Microsoft Access-nya. Kemudian kita langsung buka Visual Studio kita. Kita buka project kita tadi di CS yang ini lagi ngunduh dulu. Kita tambahkan saja button 1 di sini untuk mengetes koneksi kita. Selanjutnya kita akan menambahkan modul. Klik kanan pada klik modul, terus add. Nah, modulnya kita turunkan, kita klik import system data all db. Di bawah modul kita tambahkan dim koneksi as new all db connection. Di sini kita tambahkan sub test koneksi. Nah, di dalamnya kita tambahkan koneksi new all db connection, kurung buka ketik provider
provider Microsoft .as .alldb connection alldb 12.0 dan spasi data source sama dengan, dan di sini kita isikan nama database kita sekaligus format filenya, titik koma tutup kurung. Di sini kita memanggil supaya tes koneksinya terbuka. Koneksi.open. Di sini kita tambahkan message box untuk memberitahu kita bahwa koneksinya bisa diakses ya. Koneksi berhasil. Lalu kita ke from the send, klik 2 kali di tes. Di sini kita panggil call test koneksi. Lalu kita save dan kita coba start. Ya, di sini ada kesalahan. Kita cek lagi. Ini di message box kita dalam kurungnya tuh ditambahkan tanda petik terlebih dahulu ya. Lalu kita save. Kita start. Nah, di sini bisa. Lalu kita tes dan berhasil. Nah, oke. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengkoneksikan SQL Server ke Visual Studio. Baik, di sini sudah ada database yang sudah kita buat di SQL Server. Kemudian di Microsoft Visual Studio kita pilih New Project, Windows Form Application. Kemudian untuk nama di sini kita buat TI4 saja. Kemudian di TI4 kita add modul untuk menambahkan modul. Kemudian add langsung di modul 1 kita tulis saja import system import system data SQL client. Kemudian kita akan menambahkan public di modul 1, public con. Ini kita pakai variabel koneksi SQL connection. Kemudian public ini untuk adapternya. Kemudian ada lagi datasetnya. Kemudian
Untuk komen kita menggunakan SQL comment. Baik, ini adalah kelima public yang kita butuhkan. Kemudian kita akan menambahkan public untuk koneksi public sub koneksi untuk data source. Kita lihat untuk server name kita pastekan saja, kemudian untuk database-nya itu bernama uji coba. Open untuk membuka koneksi, kemudian kita akan memanggil koneksi di form 1, kemudian kita tambahkan button. Dan di dalam button di sini kita tuliskan if connection state. Ini untuk perkondisian jika koneksi dibuka itu akan menampilkan message box koneksi database. Nanti akan ditampilkan koneksi database berhasil. Connect, kemudian jika tidak terhubung, di sini akan menampilkan message box koneksi database gagal.
Oke, kita coba start. Oke, di sini koneksi database berhasil. Sekian cara mengoneksikan database SQL Server ke dalam Visual Studio.